Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renati Maharani. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang budaya daerah di Indonesia. Apa itu budaya daerah? Budaya daerah adalah ciri khusus yang dimiliki di suatu daerah. Maka, budaya daerah di Indonesia adalah budaya atau ciri khusus yang dimiliki di suatu daerah di Indonesia dan hanya ada di daerah tersebut. Itu langsung saja, berikut ini adalah beberapa contoh dari budaya daerah yang ada di Indonesia. Contoh budaya daerah yang pertama adalah baju kain rumput. Baju ini berasal dari Papua. Lebih tepatnya berasal dari suku Papua modern, yakni di Sorong Selatan. Bagian ini bisa digunakan untuk pria dan wanita. Bagian ini terbuat dari bahan dasar, yaitu bagian pucuk daun sagu yang telah melalui proses pengiringan. Selanjutnya ada pakaian bundo kanduang yang berasal dari Sumatera Barat. Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh wanita yang sudah menikah dan merupakan simbol akan peran penting seorang ibu di dalam keluarga. Selanjutnya adalah tarian lalayon. Tarian ini berasal dari Maluku Utara. Tarian ini termasuk jenis tarian sosial. Tarian ini ditampilkan secara berpasangan dengan menggunakan gerakan yang indah. Masih di tarian tradisional, tari ini bernama tari topeng kuncaran. Tarian ini adalah salah satu tarian asal Jawa Barat. Tarian topeng kuncaran merupakan salah satu tarian yang menceritakan balas dendam seorang raja karena cintanya yang ditolak. Budaya selanjutnya adalah rumah rakit dari Bangka Belitung. Rumah rakit ini berada di atas perairan dengan bentuk seperti rakit. Seperti halnya rakit, rumah ini berbahan utama bambu. Bambu ini digunakan untuk menjadi pelampung rumah agar tidak tenggelam ketika digunakan. Selanjutnya dari Riau. Dari Riau ini ada rumah adat Melayu atap lontik. Keunikan dari rumah ini adalah adanya anak tangga dengan jumlah 5 atau ganjil sesuai dengan rukun Islam, yakni syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Selanjutnya, bentuk tiang yang ada juga mempunyai variasi dari mulai segi 4, segi 6, segi 7, 8, bahkan hingga 9. Selanjutnya dari Kalimantan Utara, yakni pakaian ta'a. Pakaian ta'a dibuat dari kain beludru berwarna hitam dengan dilengkapi jahitan manik-manik yang khas. Pakaian ini terdiri dari rompi dan juga bawahan seperti rok. Selain terdiri dari atasan dan bawahan, pakaian ta'a juga dilengkapi dengan penutup kepala berhias seperti bulu burung enggang. Pakaian adat selanjutnya dari Kepulauan Riau, yakni kebaya labuh. Kebaya labuh biasanya dipakai oleh wanita. Lazimnya dikenakan pada waktu upacara adat dan acara resmi masyarakat setempat. Jika dilihat, kebaya ini bentuknya sama dengan kebaya pada umumnya, tetapi yang membedakan hanya pada ukurannya yang lebih panjang, menjuntai hingga ke bawah lutut. Selanjutnya adalah tarian Nenso. Tarian Nenso merupakan salah satu tarian anak muda dari daerah di Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya ditampilkan ketika ada pesta pernikahan, panen cengkeh, tahun baru, dan kegiatan acara lainnya. Tarian ini berasal dari kata lenso, yaitu sapu tangan. Rumah ini adalah rumah adat suku Baduy yang merupakan rumah adat dari Banten. Rumah adat ini adalah rumah panggung yang beratapkan daun atap dan lantainya dibuat dari pelupuh dan bambu, sedangkan dindingnya terbuat dari gedek. Rumah adat ini masih banyak ditemukan di daerah yang dihuni oleh orang Kanekes atau orang Baduy. Tarian ini adalah tari Bambang Cakil yang berasal dari Jawa, yakni Jawa Tengah. Tarian ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan dalam pertunjukan wayang kulit, yakni adegan Perang Bunga. Tarian ini menceritakan tentang perang antara kesatria dan raksasa. Tarian selanjutnya yakni Tari Radap Rahayu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Tarian ini adalah tarian untuk menyambut tamu sebagai tanda penghormatan. Tarian Radap Rahayu berasal dari kata radap yang artinya bersama atau berkelompok. Sedangkan rahayu berarti kebahagiaan atau kemakmuran. Tarian ini awalnya adalah salah satu tarian ritual untuk komunitas di Banjarmasin. Tarian ini adalah tarian penolak untuk meminta keselamatan dari semua bahaya. Selanjutnya adalah rumah bari atau rumah adat limas dari Sumatera Selatan. Disebut rumah limas karena bentuk atapnya yang berupa limasan. Dindingnya terbuat dari bahan-bahan kayu yang disusun tegak. Untuk naik ke rumah limas, dibuatlah 2 anak undakan dari kayu di sebelah kiri dan kanan. Tarian selanjutnya adalah tari gong atau tari kancet wedo yang merupakan tarian dari Kalimantan Utara.
Tarian ini ditarikan oleh seorang gadis dengan gong yang dipakai sebagai iringan musik. Tarian ini biasanya dipertunjukkan pada upacara penyambutan tamu agung atau upacara penyambutan kelahiran bayi. Gerakan tari gong mengekspresikan kelembutan seorang wanita. Tarian ini mengekspresikan keindahan, kecerdasan, dan gerakan tari yang lembut. Pakaian ini adalah pakaian dari Papua Barat yang bernama baju ewer. Pakaian ini biasanya dipakai untuk perempuan dan pria. Untuk pria biasanya baju ewer hanya digunakan sebagai bawahan, tetapi untuk wanita biasanya digunakan sebagai atasan dan bawahan. Pakaian ini berasal dari jerami yang dikeringkan. Baju ini adalah baju adat dari Maluku yang bernama baju jele. Baju jele memiliki ciri khas yakni berwarna cerah seperti merah dengan kombinasi garis berwarna emas atau perak. Pakaian ini biasanya digunakan saat acara resmi, yakni upacara adat, pesta rakyat maupun pernikahan. Di Provinsi Jawa Timur mengenal dua jenis rumah adat, yakni rumah adat dari suku Jawa dan rumah adat dari suku Madura. Rumah adat dari suku Jawa disebut joglo, sedangkan rumah adat Madura disebut dengan tanian lanjang. Arti tanian lanjang adalah halaman panjang, dan ini juga merupakan ciri khas dari rumah tanian lanjang yang memiliki pemukimannya terdiri dari 2-10 rumah. Sedangkan rumah joglo di Jawa Timur memiliki ciri khas yakni jenis kayu yang digunakan. Jenis kayu yang digunakan adalah kayu jati. Selanjutnya di Sumatera Utara ada dua rumah adat yang sangat ikonik, yakni rumah adat Bolon dan rumah adat Pakpak. Rumah adat Bolon bentuknya persegi panjang dan di setiap bagian rumahnya dibangun dengan material yang berasal dari alam. Bangunan rumah Pakpak dibuat menggunakan bahan kayu bas dengan atap dari bahan ijo. Bentuk atap rumah Pakpak memiliki arti tersendiri, yakni bentuk atap yang melengkung memiliki arti berani memikul resiko yang besar dalam mempertahankan adat istiadat. Nah, itu tadi adalah beberapa budaya daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak budaya daerah di Indonesia yang masih bisa untuk kita kulik. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi